Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putri Nindya Kusuma Mardani dengan NIM 21110111014, mahasiswa semester 1 dari program studi Pendidikan Agama Hindu, jurusan Dharma Acarya, Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan, Singaraja. Baik, di sini saya akan memberi tahu mengenai kodifikasi Weda, serta saya akan memberi sedikit penjelasan mengenai kodifikasi Weda tersebut. Nah, sebelumnya, ini adalah gambaran mengenai kitab suci Weda, yang dimana kitab suci Weda merupakan kitab suci agama Hindu yang berisi ajaran suci melalui ide Sang Hyang Widiwasa kepada Maharesi. Asal mula kata Weda berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Wid yang artinya ilmu pengetahuan. Maka dari itu dapat diartikan Weda adalah sumber ilmu pengetahuan suci mengenai ajaran agama Hindu. Selanjutnya, ini adalah kodifikasi dari kitab suci Weda. Yang dimana Weda di sini memiliki dua sumber, yaitu kitab suci Weda Sruti dan kitab suci Weda Smrti. Sedikit penjelasan mengenai kitab suci Weda Sruti adalah kitab suci yang diwahyukan oleh ide Sang Hyang Widiwasa melalui para Maharesi dengan mendengarkan secara langsung. Sedangkan kitab suci Weda Smrti adalah kitab suci Weda yang ditulis berdasarkan ingatan atau tafsiran oleh para Maharesi dari wahyu ide Sang Hyang Widiwasa. Kitab suci Weda Sruti berdasarkan sifat isinya dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah bagian mantra samhita yang berisikan syair atau prosa liris atau Sanskerta Weda yang terdiri dari Rigveda Samhita. Rigveda Samhita merupakan kumpulan mantra-mantra yang isinya memuat ajaran-ajaran umum dalam bentuk pujaan-pujaan kehadapan Tuhan, di mana Rigveda Samhita ini dihimpun oleh Maharesi Pulaha atau Paila. Selanjutnya ada Samaveda Samhita. Samaveda Samhita ini merupakan kumpulan mantra-mantra yang isinya memuat tentang ajaran-ajaran umum mengenai lagu-lagu pujaan atau saman. Samaveda Samhita ini dihimpun oleh Maharesi Jaimini. Selanjutnya yaitu Yajurveda Samhita. Yajurveda Samhita merupakan kumpulan mantra-mantra yang isinya memuat ajaran umum mengenai pokok-pokok yajna. Yajurveda Samhita ini dihimpun oleh Maharesi Vaisampayana. Yang selanjutnya adalah Atharva Veda Samhita. Atharva Veda Samhita adalah kumpulan mantra-mantra yang isinya memuat ajaran tentang kehidupan sehari-hari. Kitab ini dihimpun oleh Maharesi Sumantu. Bagian kedua yang terpenting dari kitab suci Sruti adalah bagian yang disebut dengan Brahmana atau Karma Kanda, di mana kitab Brahmana ini merupakan kitab yang berisi himpunan doa-doa yang dipergunakan untuk keperluan upacara yajna. Kadang-kadang Brahmana di sini diartikan penjelasannya menjelaskan arti kata ucapan mantra. Kitab-kitab Brahmana ini juga memuat ajaran tentang kewajiban-kewajiban hidup beragama. Kewajiban-kewajiban yang dimaksud di sini yaitu melaksanakan upacara korban suci yang disebut dengan yajna. Contoh bagian kitab Brahmana yaitu ada kitab Rigveda yang memiliki dua jenis buku Brahmana, yaitu Attareya Brahmana yang terdiri dari 40 bab dan Kausitaki Brahmana yang terdiri dari 30 bab. Selanjutnya ada kitab Samaveda yang memiliki 3 kitab Brahmana, antara lain Tanya Brahmana, Sanwijma Brahmana, dan Aduta Brahmana. Selanjutnya ada Yajurveda yang memiliki 2 kitab Brahmana, antara lain Taittiriya Brahmana atau Yajurveda hitam dan Satapatha Brahmana atau Yajurveda putih. Selanjutnya ada Atharva Veda yang memiliki kitab Gopahta Brahmana. Bagian yang ketiga adalah Aranyaka atau Upanishad, yang dimana merupakan himpunan mantra-mantra yang isinya membahas berbagai aspek teori mengenai ketuhanan. Himpunan ini merupakan bagian jenana kanda dari Weda Sruti. Kata Upanishad ini berasal dari kata bahasa Sanskerta. Dari akar kata upa berarti dekat atau sekitar, ni yang berarti pemimpin atau guru, dan sad yang berarti duduk. Maka Upanishad berarti duduk di bawah dekat guru untuk mendengarkan ajaran-ajaran suci kerohanian
yang sifatnya rahasia. Kelompok kitab-kitab ini disebut rahasia jenana karena isinya membahas hal-hal yang bersifat rahasia. Kitab Aranyaka atau Upanishad merupakan kelanjutan dari kitab Brahmana. Kitab ini merupakan pedoman bagi orang yang sudah melaksanakan Wanaprastha. Baik, selanjutnya di sini mengenai sumber kitab suci Weda yang kedua, yaitu Weda Semarti, dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu Wedanga. Kata Wedanga di sini berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya batang tubuh atau badan dari Weda. Yang dimana dalam Wedanga ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu Siksa, yang artinya petunjuk-petunjuk tentang tata cara pengucapan mantra yang tepat sesuai dengan tinggi rendahnya tekanan suara. Yang kedua ada Vyakarana, yang artinya tata bahasa. Yang ketiga ada Canda, yang artinya lagu. Yang keempat ada Nirukta, yaitu sinonim atau antonim atau penafsiran kata yang terdapat dalam Weda. Yang kelima ada Jyotisa, yaitu ilmu astronomi atau ilmu perbintangan. Yang keenam Kalpa, yaitu ritual, yang di dalamnya ada Sarutta Sutra, Griya Sutra, Dharma Sutra, dan Sulwa Sutra. Bagian kedua dari Weda Semarti yaitu Upaweda. Kata Upaweda terdiri dari dua kata, Upa yang berarti dekat atau sekitar, Weda yang berarti ilmu pengetahuan suci. Jadi Upaweda berarti kitab suci atau pengetahuan suci yang menguraikan hal-hal yang ada di sekitar Weda. Upaweda di sini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama Itihasa, yang merupakan sebuah epos yang menceritakan sejarah perkembangan raja-raja dan kerajaan Hindu di masa silam atau masa lampau. Yang kedua yaitu Purana, yang merupakan pustaka yang memuat ajaran suci dalam bentuk cerita-cerita kuno dan perumpamaan untuk mempermudahkan penerapan dan pengertian. Yang ketiga ada Atha Sastra, yaitu kitab yang berisikan tentang pokok-pokok pemikiran bidang ilmu politik. Yang keempat yaitu Ayurveda, yaitu kelompok kitab Upaweda yang menguraikan tentang ilmu pengobatan, kedokteran, atau kesehatan baik rohani maupun jasmani. Yang kelima yaitu Gandharwa Weda, yang merupakan kitab yang menguraikan tentang berbagai aspek cabang ilmu seni. Yang keenam ada Kama Sastra, yaitu kitab yang menguraikan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan asmara, seni, atau rasa keindahan. Dan yang ketujuh ada Agama, atau kitab yang memuat tentang ajaran tentang keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa atau Ida Sang Yang Widiwasa dan petunjuk-petunjuk untuk melaksanakan tata cara persembahyangan. Baik, sekian penjelasan saya mengenai kodifikasi Weda. Apabila dari penjelasan atau pemaparan materi yang saya berikan ada kekurangan serta kesalahan, mohon dimaafkan. Dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Akhir kata saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.